Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah bersiaplah. Ada yang sangat ingin bertemu dengan kamu. Siapakah dia? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Bersiaplah. Ada yang begitu sangat ingin bertemu dengan kamu. Siapakah dia? Bagaimanakah energinya? Kita akan coba cek ya. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Kita akan susun dulu, kita cek dulu energi secara keseluruhannya. Seperti apa percintaan yang kamu di sini? Oke. Ya. Di sini ada heartbroken, ada addiction, wow ini ada death, wah ini kartunya apa ya, kayak sedih semua nih. Tapi kita coba baca dulu. Ini heartbroken, ada seseorang yang hatinya hancur, hatinya sakit saat ini. Dia kehilangan cinta, kehilangan perasaan, kehilangan rasanya ya. Kenapa? Mungkin ada seseorang yang sudah meninggalkan dia ya, atau kamu sudah meninggalkan dia, atau awalnya dia sudah meninggalkan kamu, dan pada akhirnya ini berakhir dead ya, hubungan kamu dengan dia berakhir dan tidak ada lagi kesempatan kedua. Nah itu mungkin membuat hati dia hancur. Sebenarnya dia masih tergila-gila sama kamu, dia masih terobses sama kamu ya, tetapi kamu tidak memberikan kesempatan kedua kepada dia ya. Itu membuat dia makin sakit di sini. Ya, mungkin kan di sini ada hubungan antara kamu dengan dia dulunya itu baik-baik saja, tapi mungkin ada satu hal yang terungkap. Ternyata seseorang ini, ya, dia sudah menghadirkan orang ketiga, atau dia yang sudah punya pasangan sah gitu loh. Ya, tapi dia pengen mendekat ke kamu atau terobses sama kamu. Nah, disitulah saat kamu mengetahui semuanya, kamu mencoba untuk menjaga jarak atau mengambil sikap atau menarik diri dari dia ya, sehingga membuat hatinya hancur. Atau sebaliknya di sini ya, bisa vice versa ya energinya. Nah, jadi ini yang membuat akhirnya dia merasa hatinya hancur. Ya. Jadi cerita punya cerita dia itu dia ini ya sebenarnya pengen untuk bertemu kamu lagi karena dia masih obses sama kamu. Masih tergila-gila sama kamu. Masih mengharapkan kamu, masih bergairah sama kamu. Ya. Jadi di sini sesuatu hal yang berakhir ini ya sangat disayangkan oleh dia. Tapi kan itu salahnya dia juga gitu ya. Tetapi ada juga sih di sini karena perbedaan usia atau perbedaan keyakinan atau perbedaan jarak di sini antara kamu dengan dia ya. Sehingga membuat akhirnya semuanya berakhir. Oke? Nah, di sini aku melihat ada kartu self indulgence, time to heal. Ya, waktunya mungkin antara kamu dengan dia itu ya sama-sama healing, sama-sama menyembuhkan luka hati. Secara kamu merasa tersakiti karena dia sudah mengkhianati kamu, membohongi kamu, atau dia sudah menghadirkan orang ketiga, atau di sini dia yang merasa tersakiti karena kamu benar-benar tidak memberikan kesempatan kedua kepada dia, sementara dia masih mencintai kamu, sehingga akhirnya dia mencoba untuk menyembuhkan dirinya, menyembuhkan hatinya, ya dari kesedihan yang berkepanjangan ini, yang membuat dia merasa stuck dalam segala hal. Dia tidak bergairah, mau ngapain aja nggak bergairah, mau kerja pun nggak bergairah. Bahkan jika dia punya pasangan ya, pasangan sah gitu ya, dia mungkin tidak baik saat ini. Mungkin juga lagi berkonflik sehingga akhirnya dia merasa galau. Ya, dia pengen menyembuhkan luka hati dia. Sementara pasangan sahnya dia tidak bisa menyembuhkan. Karena apa? Karena yang membuat luka hatinya itu adalah kamu, karena kamu menolak dia gitu. Ya, mungkin ini yang membuat dia ingin ketemu dengan kamu. Oke? Nah, di sini ada talking, awaiting message. Jadi dia di sini dia lagi menunggu pesan dari kamu. Mungkin dia mencoba ya untuk mengirim pesan kepada kamu, mencoba untuk
nelpon kamu, calling kamu, WhatsApp kamu ya. Bahkan dia nanyain kabar kamu nih. Di situ dia menunggu balasan, kamu tidak membalas gitu loh. Kamu tidak membalas dia. Karena kamu tahu, nggak mungkin aku melanjutkan hubungan ini dengan dia. Sementara hubungan kita ini hubungan terlarang. Atau kita punya banyak perbedaan gitu loh. Atau memang tidak ada restu dari orang tua. Sehingga membuat kamu kayak ngerasa ya percuma aja gitu loh ya. Sehingga ya akhirnya kamu menyadari perlahan-perlahan berharap ya yang kamu tunggu ini juga tidak akan kunjung datang ya. Sekarang dia mencoba untuk mengabaikan itu ya. Nah, itu yang mungkin dilakukan. Tapi dia masih berharap untuk bicara dengan kamu, menunggu kabar dari kamu, ya. Kamu menjawab telepon dia atau membalas chatting dia gitu ya. Itu yang diharapkan di sini. Nah, ini ada hammer. Ini juga ada sabotase. Eh, aku juga melihat beberapa dari kamu ternyata hubungan kamu dengan dia itu kayak disabotase. Disabotase ya oleh siapa? Biasanya oleh pihak ketiga, ya. Atau memang di sini dari keluarga. Keluarga mungkin tidak menyetujui ya akhirnya ya. Atau seseorang yang memang dia sudah punya pasangan. Nah, hubungan kamu dengan dia jadi sabotase sama pasangan sahnya gitu loh. Atau ada seseorang yang iri sama kamu dan dia ingin menghancurkan hubungan kamu, bisa jadi ya. Akhirnya hubungan kamu disabotase, terjadilah konflik kamu ya dengan dia ya. Terjadilah pertengkaran, pertikaian ya, kadang tidak ada ujungnya, tidak ada penyelesaiannya ya. Dan di sini membuat hati dia hancur, berantakan di sini ya. Nah, kita akan coba lihat dari kata tarot itu seperti apa. Oke. Nah, di sini aku juga merasakan seseorang ini begitu sangat ingin bertemu dengan kamu, ya bisa jadi untuk menyembuhkan luka hatinya, untuk membuat dirinya itu bahagia kembali, bersemangat kembali. Karena saat ini gairah dia itu hilang. Gairah dia itu kayak ya tiba-tiba aja dia nggak memiliki gairah gitu loh, nggak bersemangat hidupnya, ya. Karena dia itu pengen ketemu dengan kamu. Oke, untuk kamu yang personal reading atau coaching silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Nah, di sini kita akan coba cek versi tarotnya itu seperti apa. Kalau tarot ini kan umum ya. Nanti kita akan coba lihat juga ending dari kartu oracle percintaannya kamu. Nah, untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu, jika kamu memfokuskan seseorang ya, kita akan coba cek zodiaknya apa aja. Ada the Tower. Oke. Ada Pack of Wands, Pack of Pentacles. Nah, ini pack saja ya, teks. Ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Sebentar, aku lagi nguap, ngantuk. Jadi di sini ada the Tower. Semoga masih concern ya. The Tower. Ada sesuatu hal yang sudah hancur di sini. Ya, ada hubungan sudah kamu bangun dengan seseorang. Dan itu ya tiba-tiba aja hancur, kandas. Nah, di situ dia ingin membangun kembali hubungan bersama kamu. Dia seperti tahu kalau bersama kamu hidup aku mungkin akan bahagia gitu loh ya. Nah, di sini dia mulai memfokuskan semuanya. Ada Pack of Wands, dia fokus kepada apa yang harus dia lakukan. Mungkin saja untuk bisa bersama dengan kamu ada beberapa hal yang harus dia lakukan, harus dia tekuni, harus dia fokuskan begitu ya. Agar apa? Agar ada kesempatan untuk dia bersama dengan kamu. Mungkinkah dia meminta kesempatan kepada kamu? Mungkinkah dia mencoba untuk minta maaf kepada kamu ya? Diam-diam dia minta maaf sama kamu nih, agar dia bisa terkoneksi lagi dengan kamu. Terkadang walaupun hanya sekedar teman begitu ya, itu keinginannya dia. Karena sudah jelas di sini, kamu tidak memberikan kesempatan kedua. Jadi mau tidak mau ya kita berteman. Karena dia tidak bisa tuh hidup tanpa kamu. Udah kayak ya jatuh cinta, falling in love, ataukah itu obsesi gitu ya. Nggak tahu di sininya. Mungkin lihat nanti kelanjutan seperti apa ya. Oke, ini juga ada Pack of Pentacles. Nah, seseorang ini mungkin ya dia itu lagi fokus kepada pekerjaannya, finansialnya ya. Mungkin saja gunanya untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kamu kalau aku itu sudah mapan, aku sudah bisa memenuhi kebutuhan kamu, dan aku bisa ya bisa semuanya gitu loh. Nah, itu terkesan gimana ya? Ya membeli atau
apa ya, kayak menyogok gitu ya. Nah, dia memang benar-benar pengen menunjukkan kepada kamu kalau aku itu layak gitu loh. Ya mungkin selama ini dia adalah seseorang yang mungkin tidak punya apa-apa. Mungkin makanya tidak direstui oleh orang tua kamu, karena tidak ada, apa ya, kecocokan mungkin dari segi, apa ya, kayak persamaan gitu ya, dari status sosial, begitu. Nah, sekarang dia mulai fokus, fokus kepada tindakan, fokus kepada keuangan, ya, itu difokuskan saat ini oleh dia. Sehingga nantinya dia kayak ngerasa, kesempatan ini akan bermanfaat buat aku. Dia mencoba untuk, mempelajari kesempatan yang saat ini lagi ditekuni. Mungkin dalam hal apa ya, dalam hal, mungkin jadi konten kreator atau bagaimana ya, sekarang kan udah lebih mudah. Jadi dia mencoba untuk memperbaiki keuangannya, ya mungkin saja dia orang yang biasa-biasa aja, sehingga dia ingin memperjuangkan kamu di sini, ya. Dia mulai fokus kepada pekerjaan finansial dia, oke? Ada Two of Wands, kesuksesan. Jadi ada seseorang di sini yang merasa akan bahagia bila bersama dengan kamu. Dan dia akan dikatakan sukses saat sudah memiliki kamu, ya. Jadi orang ini kayak benar-benar ya, benar-benar mencintai kamu, benar-benar menginginkan kamu, ya. Seolah-olah dia tidak ingin yang lain, hanya kamu yang dia inginkan di sini, ya. Atau karena kebaikan-kebaikan kamu yang sudah kamu lakukan selama ini membuat dia tenang, membuat dia nyaman, ya. Dia tidak ada memikirkan hal yang tidak-tidak lagi karena ada kamu di sampingnya. Itu yang membuat dia terobsesi sama kamu. Oke? Nah, di sini ada Ace of Swords. Dia punya ide kreatif, dia punya ide cemerlang, atau dia punya keinginan di sini atau kesempatan, dan itu akan dia manfaatkan. Kesempatan untuk apakah itu? Ya, bermacam-macam di sini. Kesempatan untuk memperbaiki diri supaya kamu bisa menerima dia kembali, ya. Atau di sini benar-benar tidak ada kebohongan lagi, ya, begitu. Sehingga akhirnya dia akan bisa menentukan sikap, menentukan pilihannya. Ya, ini dia. Intinya ada pemikiran-pemikiran dia itu akan dia actionkan, dan ternyata ya ada hikmah di balik semua yang dia lakukan di sini. Oke. Ini ada Eight of Wands. Ada hal-hal yang tidak terduga di sini. Ada hal-hal yang tidak terduga yang membuat akhirnya ya kamu ngerasa ya ada kesempatan yang benar-benar yang kamu berikan kepada dia. Itu dia merasa bahagia banget. Mungkin saja kesempatan ini apakah untuk minta maaf atau hanya untuk berteman saja, karena kamu tidak ingin nih untuk menjalin hubungan lagi dengan dia. Karena mungkin sudah capek ya, penuh dengan drama, penuh dengan manipulasi gitu ya. Itu membuat kamu akhirnya menjaga jarak dan menarik diri dari dia. Tapi mungkin di sini ada hal yang tidak terduga yang membuat kamu kayak ngerasa ya, kok bisa ya begini? Padahal aku sudah tidak menginginkan dia lagi, tapi hati ini bisa memilih dia gitu. Terkadang itu juga di luar nalar kita, di luar dugaan kita. Rasa itu ya terkadang bisa berubah-berubah ya. Oke, kita akan coba lihat di sini dari kartu percintaannya kamu, endingnya bagaimana? Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Terbang. Oke. Nah, di sini, wow, di sini ada aku melihat kamu akan menerima energi seseorang yang mungkin yang lain ya saat ini, atau kamu saat terlepas dari dia, kami itu sudah mendapatkan pengganti gitu loh, mendapatkan pengganti, tetapi dia masih ingin mengejar kamu, di sini, ya. Karena di sini dia merasa apa ya, dengan kamu itu dia mendapatkan segala sesuatunya, gairah, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, ya, itu yang didapatkan. Di sini ada Secret Admiral. Someone else deeper feeling for you, then they are letting on gitu ya. Ada seseorang yang mungkin memiliki sebuah rasa kepada kamu, dan dia ya mungkin saja dia ini bisa jadi dia orang lama itu akan datang kepada kamu dalam versi terbaru. Dia sudah berubah di sini, tidak seperti dulu lagi. Nah, inilah tahapan fase berikutnya akan kamu dan dia lewati. Arti kata ada fase-fase berikutnya lagi yang terjadi antara kamu dengan dia. Ya kalau berjodoh, ya takdir akan bersatukan antara kamu dengan dia. Jadi kamu jangan takut di sini. Jika tidak berjodoh atau bagaimana, terkadang cinta kita itu perlu diuji dulu. Tidak mudah kita dapatkan.
banyak tantangan yang harus kita lewati. Terkadang itu menguras tenaga, menguras otak, menguras air mata. Tapi itulah kehidupan cinta. Ketika sulit untuk menebaknya gitu loh. Oke, nah jadi buat teman-temanku inilah dia seseorang yang mungkin ingin bertemu dengan kamu. Apapun itu, jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu ya, dan ambil hikmahnya, buang negatifnya, ambil positifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.